Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Salihah kelas 3B. Apa kabar semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Mudah-mudahan dengan kita membaca doa sebelum belajar, Allah meluaskan pikiran kita dan juga membuat kita lebih cepat faham atas pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, pembelajaran kita hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dengan muatan pelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah pernah mempelajari tentang matematika, khususnya tentang materi penjumlahan. Nah, yang kita pelajari sebelumnya, Ananda Ibu bisa lihat di video pembelajaran yang sudah Ibu share di dalam grup ya. Di sana kita belajar tentang penjumlahan yang masih menghasilkan hasil satuan, tidak puluhan. Nah, sekarang kita coba untuk mempelajari penjumlahan yang hasilnya nanti akan ada puluhannya. Sebelum kita lanjut untuk mengerjakan soal atau mengerjakan contoh soal, Ananda Salihah ada baiknya diharapkan membuka buku tematiknya pada halaman 43 dan menyiapkan alat tulisnya. Di sana Ananda Salihah bisa melihat bacaan latihan 2, menyelesaikan soal cerita dengan teknik menyimpan. Nah, teknik menyimpan ini nanti akan terjadi apabila penjumlahannya menghasilkan bilangan puluhan. Kita jawab untuk contoh nomor 1 ya, pada halaman 43 latihan 2, kita jawab bersama-sama. Sebelumnya Ibu bacakan dulu soal ceritanya. Pada musim tertentu banyak belalang menyerang pemukiman penduduk. Di kampung A jumlah belalangnya ada 4.735 ekor, sedangkan di kampung B jumlah belalangnya ada 3.534 ekor. Berapa jumlah belalang di kampung B jika semua belalang di kampung A berpindah ke kampung B? Nah, kita coba untuk menggunakan teknik menyimpan ya, sebagai berikut. Nah, kita coba untuk menyelesaikan soal pada halaman 43 ya, contoh soal yang pertama, yaitu diketahui kampung A memiliki 4.735 ekor belalang dan di kampung B ada sebanyak 3.534 belalang. Maka yang ditanya, berapa jumlah belalang di kampung B jika semua belalang di kampung A pindah ke kampung B? Maka pertanyaan itu bisa kita sederhanakan menjadi berapa jumlah keseluruhan belalang jika ditempatkan pada satu daerah atau satu tempat, yaitu di kampung B. Seperti biasa, itu adalah soal yang memuat tentang penjumlahan. Nah, penyelesaiannya, kemarin kita sudah belajar tentang cara penyusunan atau cara bersusun ke bawah, penjumlahan bersusun ke bawah. Dengan cara satuan disatukan atau disejajarkan.
puluhan juga disejajarkan, ratusan disejajarkan, dan yang terakhir ribuan disejajarkan agar lebih memudahkan Ananda Solihah dalam menyelesaikannya. Ya, nomor yang pertama, 5 ditambah 4 sama dengan 9. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Lalu kita lanjut ke ratusannya ya. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, karena tidak bisa langsung kita tulis 12 di sini, kita simpan dulu satuannya di bawah. Dan kita simpan puluhannya di atas. Kita lingkar yang kita simpan. Lalu lanjut ke, kita beri titik ya. 3 angka dari belakang kita hitung 1, 2, 3, lalu langsung kita beri titik untuk ribuan. Lalu kita lanjut, 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita tambahkan dengan yang kita simpan tadi, yaitu 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8. Nah, inilah hasil dari penjumlahan kita, yaitu tentang berapa jumlah belalang di kampung B jika semua belalang di kampung A berpindah ke kampung B. Maka ini adalah jumlah belalangnya. Ini jumlah keseluruhan dari belalang. Kita lanjut contoh selanjutnya ya. Ya, masih di halaman 43, Nanda Solihah masih bisa buka buku di halaman 43. Di sana ada, setelah kita menyelesaikan contoh soal yang pertama, kita akan membahas atau menjawab bersama-sama contoh soal berikutnya. Ibu bacakan soal ceritanya ya. Ua Asep memiliki perkebunan mangga di 2 tempat yang berbeda. Di kedua kebun tersebut ditanam pohon mangga. Di kebun A ada 3.347 pohon mangga. Dan di kebun B ada 2.324 pohon mangga. Berapa jumlah pohon mangga di kedua kebun tersebut? Nah, kita coba cari penyelesaian soalnya seperti apa. Nah, kita coba untuk menjawab soal selanjutnya ya. Diketahui di kebun A ada 3.347 buah mangga dan di kebun B ada 2.324 mangga. Nah, kita coba untuk penjumlahan bersusun lagi dengan teknik menyimpan. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Jadi di sini tidak mungkin kita menulis 11 di bawah semuanya ya. Jadi kita simpan satunya di atas. Kita tulis satuannya di bawah, lalu puluhannya di atas. Kita lingkar. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Yang tadi kita simpan ditambahkan ke penjumlahan 4 dan 2. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Lalu kita lanjut, 3 ditambah 3 sama dengan 6. Setelah 3 angka seperti biasa, kita beri titik. Lalu selanjutnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mudah apabila Ananda Solihah di rumah mengerjakannya dengan tersusun. Seperti yang sudah Ibu Tari contohkan ya. Jadi jumlah mangga keseluruhannya adalah 5.671 buah mangga. Ini jumlah keseluruhannya di kebun A dan kebun B ya. Kita lanjut. Ya, kita coba untuk menyelesaikan contoh soal yang selanjutnya. Ibu Tari bacakan soal ceritanya ya. Selanjutnya, selain mangga, Ua Asep juga memiliki 2 kebun biji, yaitu
Saat panen, kebun pertama menghasilkan 5.265 buah mangga dan di kebun kedua menghasilkan 3.663 buah jambu. Berapakah jumlah jambu Uwa Asep? Kita cari bersama-sama ya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian soal selanjutnya. Masih di kebun Uwa Asep ya. Banyak banget ini kebun Uwa Asepnya. Nah, di kebun pertama diketahui, di kebun pertama buah jambu Uwa Asep ada 5.265 jambu. Dan di kebun kedua ada 3.663 jambu. Kita akan mencari jumlah keseluruhan jambu di kebun pertama dan kebun kedua milik Uwa Asep. Seperti biasa, kita coba untuk penjumlahan bersusun ke bawah dengan teknik menyimpan. Kita mulai dari satuan sepaling ujung sebelah kanan. 5 tambah 3 sama dengan 8. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi yang kita tulis adalah satuannya saja. Dan angka satunya kita simpan di atas sini, di atas ratusannya, atau di atas angka setelahnya. 2 ditambah 6 sama dengan 8. Lalu yang kita simpan tadi, angka 1 yang kita simpan tadi kita tambahkan atau kita jumlahkan ke pertambahan 2 dan 6, yaitu 8. 8 ditambah 1 sama dengan 9. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Nah, inilah hasil dari penjumlahan keseluruhan kebun pertama jika ditambah dengan kebun kedua, menghasilkan 8.928 buah jambu di kebun Uwa Asep. Sampai di sini Ananda Seliha insya Allah paham ya. Masih pada pembelajaran tematik muatan pembelajaran matematika, Ananda Saliha bisa membuka halaman selanjutnya, yaitu halaman 44. Di sana Ananda Saliha bisa membaca bagian ayo aplikasikan. Nah, di kegiatan 1 kita diminta untuk menyelesaikan soal dengan teknik menyimpan yang sudah Ibu Tari contohkan sebelumnya ya. Nah, di soal ini ada sekitar 8 soal ya. Nah, di sana kita coba untuk menjawab 3 soal saja. Selebihnya nanti Ananda Saliha bisa mencoba mengerjakannya di rumah supaya Ananda Saliha lebih paham dan lebih mudah nantinya kalau misalkan ada contoh soal yang seperti ini. Kita coba menyelesaikan contoh soal 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3-nya menyamping ya Saliha. Ayo kita coba selesaikan. Diperhatikan dan disimak secara fokus. Penyelesaian soal pada kegiatan 1 halaman 44 yang pertama. Kita coba selesaikan ya bersama-sama. Ananda Saliha di rumah yang melihat video pembelajaran yang Ibu Tari tampilkan ini atau Ibu Tari kirim ini, menyimak dengan teliti bagaimana kita menyelesaikannya. Yang pertama, yang paling ujung dimulai dari satuan. Seperti biasa, 9 ditambah 3 sama dengan 12. Seperti biasa, kita tulis satuannya yaitu 2 di bawah dan kita simpan satunya di atas angka selanjutnya atau di atas angka yang akan kita jumlahkan selanjutnya. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Lalu angka yang kita simpan tadi ditambahkan ke penjumlahan angka 9, yaitu 9 ditambah 1 sama dengan 10. Karena 10 juga tidak mungkin kita tulis
berbarengan, kita tulis dulu satuannya. 10 satuannya adalah 0. Kita tulis di sini 1 di penjumlahan selanjutnya, di atas penjumlahan selanjutnya. Dan selanjutnya 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambahkan dengan yang kita simpan tadi, yaitu 1. Menjadi hasilnya 7. Kita beri titik. Setelah 3 angka kita beri titik. Dan yang terakhir ribuannya kita jumlahkan. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, ini adalah hasil penjumlahan yang pertama. Kita lanjut ke penjumlahan kedua. Kita jawab bersama-sama ya. Nah, ini adalah contoh soal nomor 2 ya. Dengan soal 2572 ditambah dengan 3486. Seperti biasa, kita jumlahkan yang paling terakhir atau yang paling sebelah kanan atau bilangan satuannya dahulu. 6 ditambah 2, 8. 7 ditambah 8, 15. Karena tidak mungkin kita menuliskan keduanya secara berbarengan. 15 di sini tidak bisa. Lalu kita tulis satuannya dulu seperti biasa, dan satunya, puluhannya kita simpan di atas angka yang akan kita jumlahkan selanjutnya, yaitu 5 ditambah 4, 9. Kita tambahkan dengan yang angka yang atau bilangan yang kita simpan tadi, yaitu 1. 9 ditambah 1 sama dengan 10. 10 juga masih belum bisa kita tulis berbarengan. Jadi kita tulis satuannya dulu, yaitu 0. Dan satunya masih kita simpan di atas bilangan penjumlahan selanjutnya, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 6. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu kita jumlahkan atau kita tambahkan ke bilangan yang kita simpan tadi, yaitu 1. 5 ditambah 1 yaitu 6. Maka inilah hasil dari 2572 ditambah dengan 3486 menjadi 6058. Kita coba untuk contoh satu lagi ya, contoh yang terakhir. Nah, ini contoh yang terakhir yang nomor 3. Sebelum nantinya Ibu Tari akan beri tugas kepada Ananda Salihah. Contoh yang terakhir penjumlahannya adalah 5.329 ditambah dengan 3.249. Jangan lupa ya Ananda Salihah ya, dalam penjumlahan bersusun ini harus tersusun atau harus sejajar. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jangan terbalik-balik atau jangan ada yang tidak sejajar. Nanti Ananda Salihah tidak akan mudah atau akan lebih sulit dalam mengerjakan soal yang ada penjumlahan bersusunnya seperti ini. Kita mulai pada yang akhir atau pada yang sebelah kanan. 9 ditambah 9 sama dengan 18. 1 kita simpan di penjumlahan selanjutnya. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan kita tambahkan pada bilangan yang kita simpan di atas angka 2 ini, yaitu 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Kita lanjut, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kita beri titik, 3 angka. Sudah 3 angka, kita beri titik seperti biasa. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Jadi hasil penjumlahan dari 5.329 ditambah dengan 3.249 sama dengan 8.578. Nah, setelah kita mencoba bersama-sama untuk menyelesaikan soal matematika dengan teknik menyimpan, di
Di sini Ibu Tari meminta Ananda Soliha untuk mengerjakan soal yang ada pada halaman 45 di buku tematiknya, yaitu nomor 1 sampai nomor 3 soal cerita ya. Nanti seperti biasa Ananda Soliha mengirimkan ke Ibu Tari via Wapri. Dikumpulkan dengan batas waktu sampai jam 11 malam ya. Dan mengerjakannya jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Perhatikan dengan teliti dan juga hitung dengan baik penjumlahan yang nantinya Ananda Soliha akan selesaikan. Nanti kalau misalkan tergesa-gesa, bisa jadi penjumlahannya tidak benar dan bisa jadi juga penjumlahannya meleset. Dan bahkan bisa jadi Ananda Soliha tidak fokus ya dalam mengerjakannya, mana tahu nanti salah untuk menyelesaikannya, misalkan salah soal, salah melihat angkanya, banyak ya, jadi Ananda Soliha harus teliti.